Ada kabar kurang baik datang bagi Anthony. Winger Manchester United itu nampaknya bakal sulit jadi starter karena kilau sinar Amad Diallo. Erik ten Hag mengaku puas dengan kontribusi Amad Diallo. Ia mengindikasikan bahwa Diallo kini sudah menggusur posisi Anthony secara permanen. Diwawancarai seusai laga, Erik ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Amad di lini serangnya. Ia menyebut sang winger menunjukkan perkembangan yang fantastis selama beberapa bulan terakhir. Menurut ten Hag, salah satu yang menyebabkan Diallo tampil apik di timnya karena ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah mengapa ten Hag meyakini bahwa sang winger bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh Setan Merah. Namun kabar baiknya bagi Anthony, ia berpotensi mendapatkan kesempatan bermain di tengah pekan ini. Karena Erik ten Hag bakal merotasi timnya mengingat jadwal padat yang dijalani MU. Sang winger kemungkinan akan dijadikan starter saat Setan Merah berhadapan dengan Barnsley di pertandingan babak ketiga Carabao Cup 2024/2025. Manajer Chelsea, Enzo Maresca membeberkan rahasia di balik apiknya performa Jadon Sancho di timnya. Ia menyebut sang winger bisa tampil apik karena ia mendapatkan cinta dari Chelsea. Maresca menilai Sancho bisa langsung memberikan dampak positif bagi Chelsea karena ia merasa dicintai. Saya punya firasat bahwa Sancho adalah pemain yang butuh dicintai dan itu adalah sesuatu yang penting, buka Maresca yang dikutip Football London. Menurut Maresca, Sancho selama ini tidak bisa mengekspresikan dirinya selama di Manchester United. Itulah mengapa ketika ia diberi kebebasan di Chelsea sang winger mampu memberikan dampak yang positif untuk The Blues. Ketika saya pertama kali bicara dengannya, dia menunjukkan keinginan untuk membuktikan dirinya. Namun di mata saya, ia hanya ingin menikmati permainannya, sambung Maresca. Maresca sendiri berharap Sancho bisa terus menunjukkan performa yang apik bagi Chelsea. Ia ingin sang winger terus menikmati permainannya sehingga ia bisa menunjukkan performa yang apik bersama The Blues. Kami ingin setiap pemain kami menikmati permainan mereka. Kami ingin mereka senang ketika bermain bola karena itu bisa mendatangkan banyak hal bagus bagi kami, pungkas sang manajer. Bayern Munchen melepas dua pemainnya ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024. Bek tengah Matthijs de Ligt dan bek kanan Noussair Mazraoui dijual permanen ke MU karena sudah tidak masuk perencanaan klub. Kedua pemain ini langsung menjadi andalan di MU. Mazraoui selalu dimainkan manajer Erik ten Hag sebagai starter di 4 laga awal MU pada Liga Inggris 2024/2025. Penjualan de Ligt ini disorot fans Bayern Munchen. Mereka menyesalkan langkah De Roten langsung menjual de Ligt setelah cuma 2 tahun di Allianz Arena. Fans Munchen merasa ada kesalahan dalam kebijakan penjualan de Ligt. De Ligt dinilai masih punya potensi besar untuk berkembang. Namun bos Bayern Munchen Max Eberl menegaskan tidak menyesali keputusan penjualan de Ligt ke MU. Ebet mengaku terpaksa melepas de Ligt karena memang Munchen harus merampingkan skuadnya. Ebet yakin tidak ada kesalahan dalam kebijakan tersebut karena percaya betul pada Dayot Upamecano dan Kim Min-jae. Gaya bermain de Ligt dianggap tidak cocok dengan taktik bermain yang akan diterapkan oleh pelatih baru Munchen Vincent Kompany. Kami merasa lebih nyaman dengan Upamecano dan Kim karena mereka dapat bertahan lebih tinggi di lapangan. Lalu, tawaran datang untuk de Ligt. Sebuah harapan diungkapkan oleh Erik ten Hag. Pelatih Manchester United itu yakin bahwa Marcus Rashford akan mencetak banyak gol untuk Setan Merah di musim ini. Ten Hag optimistis bahwa Rashford bakal kembali bertaji setelah ini. Sangat penting bagi Marcus untuk mencetak gol di pertandingan tadi, ungkap Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag tahu betul bahwa Rashford belakangan ini lagi jadi bulan-bulanan kritikan karena ia sudah lama sekali tidak mencetak gol bagi Manchester United. Namun ia menilai Rashford sebenarnya telah menunjukkan performa yang bagus di musim ini kendati ia gagal mencetak gol. Kami tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang orang-orang katakan. Namun setelah pertandingan melawan Liverpool, ada banyak omongan negatif mengarah padanya, padahal di laga itu ia membuat 2 peluang yang sangat bagus, lanjut Ten Hag. Ten Hag sangat yakin bahwa gol ke gawang Southampton ini akan membuka keran gol Rashford. Ia optimistis sang pemain bakal mencetak banyak sekali gol untuk Setan Merah di musim ini. Dia telah mencetak banyak sekali gol yang hebat bagi Manchester United. Jika kita mengingat usianya yang masih muda, ia sudah mencetak banyak sekali gol untuk tim ini, lanjut Ten Hag. Saya yakin dia akan mencetak lebih banyak gol di musim ini. Dia harus membangun kepercayaan dirinya, pungkas sang manajer. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan pesan penyemangat pada Jadon Sancho yang menjalani debutnya di Chelsea. Jadon Sancho tampil apik di laga debutnya bagi Chelsea. Ia langsung memberikan assist untuk terciptanya gol Christopher Nkunku.
Gol itu membuat Bournemouth bertekuk lutut 0-1 dari Chelsea. Hal itu tentu saja disambut dengan penuh rasa bangga dan bahagia oleh Sancho. Usai laga, ia mengekspresikan rasa bahagianya di akun Instagramnya. Ia senang telah menjalani debutnya dengan Chelsea plus membantu klub itu meraih kemenangan. Unggahan Jadon Sancho itu langsung mendapat banyak reaksi dari penggemarnya. Namun ada juga pesan dari pemain lain. Salah satunya adalah rekan Sancho di Manchester United, Bruno Fernandes. Ia memberikan pesan singkat bernada penyemangat kepada pemain Inggris tersebut. "Kamu pemain yang luar biasa. Pertahankan senyummu," tulis Bruno di kolom komentar. Manchester United sudah mengantongi modal 25 juta pound sterling atau sekitar 505 miliar rupiah berkat kepindahan Jadon Sancho, yang bisa dibelanjakan pada bursa transfer musim panas 2025. Laporan Manchester Evening News mengungkap dana tersebut mungkin bakal berguna untuk mewujudkan perekrutan bintang muda Jerman Jamal Musiala dari Bayern Munchen tahun depan. Seperti diketahui, Musiala memang jadi salah satu pemain yang paling diperhatikan klub-klub besar Eropa akhir-akhir ini. Dia berpeluang dibajak pada bursa transfer selanjutnya lantaran sedang dalam situasi deadlock dengan kubu Bundesliga. Merujuk pada pemberitaan The Express via Manchester Evening News, Bayern Munchen sejatinya sudah memberi tawaran kontrak baru, tetapi ditolak oleh sang pemain. Alhasil klub Jerman kemungkinan harus menguangkan bintang muda Diamond Chef jika tidak ingin kehilangan dia secara gratis ketika kontraknya berakhir pada Juni tahun 2026. Klub Premier League Manchester United dan rival sekotanya Manchester City tertarik mengejar tanda tangan Musiala apabila dilepas FC Hollywood. Arsenal, Liverpool, dan Real Madrid juga digadang-gadang sebagai calon pembeli potensial. Hanya saja, mereka yang serius meminati jasa penggawa internasional Jerman harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, Musiala kemungkinan bakal dihargai 120 juta pound sterling di bursa transfer. Meski masih muda, Jamal Musiala memang punya kiprah menjanjikan yang membuat klub-klub Eropa tertarik mengangkut dia ke markas masing-masing. Pemuda yang punya garus keturunan Nigeria Inggris itu sempat bermain untuk The Trillions di level U21, sebelum memilih memperkuat timnas senior Jerman. Manchester Evening News mencatat, Musiala yang berposisi sebagai gelandang serang telah membukukan total 36 caps disertai kontribusi 6 gol untuk negaranya. Dia juga sempat dipanggil membela tuan rumah dalam perhelatan Euro 2024. Sementara itu di level klub, Jamal Musiala sudah bermain dalam 167 pertandingan lintas ajang sejak dipromosikan ke skuad utama Bayer pada pertengahan tahun 2020. Dia juga mampu menyumbangkan 45 gol dan 32 assist sepanjang kiprahnya bersama FC Hollywood. Hanya saja, biaya tinggi yang dipasangkan kepada Jamal Musiala bisa jadi hambatan buat klub-klub yang ingin menyewa jasanya, tak terkecuali Manchester United. MU sendiri sejatinya sudah dipastikan bakal mengantongi modal 25 juta pound sterling dari kepindahan Jadon Sancho menuju Chelsea, yang semula cuma berstatus pinjaman, tetapi wajib dipermanenkan tahun depan. Walau demikian, Manchester Evening News menilai Setan Merah tetap perlu meningkatkan kualitas mereka dan tembus ke Liga Champions jika ingin memperbesar kans merekrut Musiala pada 2025 mendatang. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengaku sangat yakin bahwa Marcus Rashford akan mencetak banyak gol bagi timnya pada musim ini. Alasannya, Erik ten Hag mengungkapkan rasa puas atas penampilan Marcus Rashford dalam laga kontra Southampton pada akhir pekan kemarin. Ketajaman Rashford yang berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol pertamanya di Premier League dalam beberapa bulan terakhir menjadi suntikan semangat bagi seluruh skuad Manchester United. Erik ten Hag tetap percaya dengan kemampuan Rashford. Meskipun sorotan negatif terus menghampiri sang penyerang akibat minimnya gol yang dicetak, ten Hag melihat potensi besar yang dimiliki oleh Rashford. Pelatih asal Belanda tersebut yakin bahwa Rashford akan semakin menggila usai mencetak gol pertamanya pada musim ini. Fermin Lopez adalah salah satu dari banyak pemain Barcelona yang saat ini absen karena cedera. Pemain muda Barcelona tersebut, yang menjalani musim panas yang melelahkan, tengah dirawat karena cedera otot dan bisa absen hingga akhir bulan. Meskipun absennya Fermin Lopez tidak terlalu merugikan Barca, dia tetap menjadi pemain penting di tim utama, terutama karena dinamisme dan etos kerja yang ia bawa. Namun di awal musim panas, Barca memiliki kesempatan untuk melepas Fermin ke Liga Primer, dengan setidaknya dua klub raksasa Inggris tertarik pada sang penyerang. Menurut The Daily Briefing, Manchester United dan Tottenham Hotspur adalah dua klub yang sangat ingin mendapatkan jasa Fermin di musim panas. Kedua klub menunjukkan minat kepada sang penyerang setelah musim panas yang luar biasa yang membuatnya mengamankan kejuaraan Eropa serta medali emas Olimpiade. Fermin sebenarnya adalah pemain bintang Spanyol U21 saat mereka mengamankan medali emas di Paris. Pemain depan Barca itu mencetak 6 gol dan mencatat 2 assist hanya dalam 6 pertandingan.
Hal ini menyebabkan minat yang meluas di seluruh Eropa, dengan Man United dan Spurs, khususnya, menunjukkan keinginan konkret untuk merekrut pemain depan muda itu. Namun, Barca tidak berniat melepaskan Fermin Lopez karena mereka menganggapnya sebagai bagian penting dari proyek klub. Fermin, di sisi lain, juga tidak ingin meninggalkan Barca. Pemain itu ingin tetap di Catalonia dan melanjutkan lintasan pertumbuhannya. Untuk saat ini, Barcelona sedang mengupayakan pembaruan kontrak pemain internasional Spanyol itu, yang kontraknya saat ini di Camp Nou berakhir pada tahun 2027. Manchester United memulai era baru pada awal tahun 2024 ini. Sir Jim Ratcliffe resmi menjadi pemegang saham minoritas klub. Meski cuma punya saham sedikit, Ratcliffe memegang penuh kendali pengurusan klub. Keluarga Glazer selaku pemilik saham mayoritas MU menyerahkan kepada Ratcliffe untuk mengurus masalah sepak bola, sesuatu yang sangat lemah selama mereka pegang. Keluarga Glazer hanya mengurusi masalah bisnis klub. Ratcliffe langsung bergerak cepat. Dia melakukan pembenahan di kepengurusan klub. Omar Berrada ditunjuk sebagai CEO yang baru, MU juga kemudian merekrut Dan Ashworth dan Jason Wilcox sebagai direktur klub. Ashworth didaulat jadi direktur olahraga, sebuah posisi yang lowong cukup lama di MU. Selain itu Ratcliffe juga mulai melakukan renovasi pada pusat latihan MU di Carrington. Ratcliffe seolah mendengarkan kritik pedas dari Cristiano Ronaldo soal markas latihan MU yang tertinggal dibandingkan klub lain karena tak pernah diremajai. Langkah-langkah Sir Jim Ratcliffe membenahi MU mendapat pujian dari legenda klub Nicky Butt. Penunjukan Ashworth sebagai direktur olahraga dapat acungan jempol. Mereka telah mengisi kekosongan, MU telah berteriak-teriak meminta direktur olahraga selama 10 tahun dan mereka mungkin klub terbesar yang belum memilikinya. Dia datang dan melihat kekurangan itu. Sisi itu, dia telah melakukannya dan waktu yang akan menjawab apakah itu berhasil, ucap Butt kepada Manchester Evening News. Dalam kesempatan tersebut, Butt juga menyoroti tantangan terbesar Ratcliffe untuk bisa membangkitkan MU lagi. Butt meminta Ratcliffe membangunkan tempat latihan baru untuk MU yang megah. Carrington sudah seharusnya ditinggalkan skuad utama MU dan diberikan untuk tim akademi serta tim wanita. Butt tidak setuju dengan langkah Ratcliffe melakukan renovasi Carrington saat ini. Menurutnya lebih baik membangun tempat latihan baru sehingga para pemain bisa bergairah lagi.